Aku baru saja pindah ke rumah baru di pinggiran kota. Rumah itu cukup besar dan murah, tapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh dari loteng. Aku pikir mungkin ada tikus atau burung yang bersarang di sana, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Suatu malam, aku merasa penasaran dan ingin melihat apa yang ada di loteng. Aku mengambil senter dan tangga, lalu pergi ke pintu loteng yang terletak di ujung koridor lantai 2. Aku membuka pintu dan menyalakan senter. Aku melihat banyak barang-barang lama yang ditumpuk di sana, seperti buku, mainan, pakaian, dan perabotan. Aku mulai menyusuri loteng, mencari sumber suara yang menggangguku. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang membuatku kaget. Di sudut loteng, ada sebuah boneka yang sangat mirip denganku. Boneka itu mengenakan baju dan celana yang sama dengan yang aku pakai saat ini. Wajahnya juga sangat mirip denganku, bahkan sampai detail rambut dan mata. Aku merasa ngeri dan bingung. Siapa yang membuat boneka itu? Dan mengapa dia menirukan penampilanku? Aku mendekati boneka itu dengan hati-hati, ingin melihatnya lebih dekat. Aku meraih tangannya, dan merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya terasa hangat dan lembut, seperti kulit manusia. Aku menarik tangannya, dan boneka itu bergerak. Matanya terbuka, dan mulutnya tersenyum. Aku terkejut dan menjatuhkan boneka itu. Aku berlari menuju pintu loteng, ingin keluar dari sana secepat mungkin. Namun, sebelum aku bisa mencapai pintu, aku merasakan sesuatu yang menarik kakiku. Aku menoleh ke belakang, dan melihat boneka itu sudah berdiri dan menatapku dengan tatapan kosong. Aku berteriak dan mencoba melepaskan diri, tapi boneka itu terlalu kuat. Aku merasakan giginya menggigit pergelangan kakiku, dan darah mengucur dari lukanya. Aku merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan pingsan. Ketika aku sadar, aku berada di sebuah ruangan yang gelap dan dingin. Aku melihat sekeliling, dan menyadari bahwa aku berada di loteng. Aku mencoba bangun, tapi aku tidak bisa. Aku merasakan tubuhku terasa kaku dan berat. Aku menurunkan pandanganku, dan melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuhku sudah berubah menjadi boneka. Aku tidak bisa bergerak, berbicara, atau berteriak. Aku hanya bisa menatap langit-langit dengan mata yang terbuka lebar. Di sebelahku, ada boneka yang mirip denganku sebelumnya. Namun, sekarang boneka itu sudah berubah menjadi manusia. Dia mengenakan baju dan celana yang sama dengan yang aku pakai sebelumnya. Wajahnya juga sangat mirip denganku, bahkan sampai detail rambut dan mata. Dia tersenyum puas, dan berkata dengan suara yang sama dengan suaraku. Akhirnya, aku bisa bebas dari kutukan ini. Terima kasih, teman. Kamu telah menggantikan posisiku sebagai boneka. Sekarang, aku bisa hidup sebagai manusia lagi. Selamat tinggal, dan selamat menikmati hidupmu sebagai boneka. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu loteng. Aku mencoba memanggilnya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menangis dalam diam, dan menyesali keputusanku untuk masuk ke loteng. Aku tidak tahu siapa dia, dan mengapa dia bisa menukar tubuh dengan boneka. Aku hanya tahu bahwa aku terjebak di sini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Aku mendengar pintu loteng ditutup dengan keras, dan suara langkah kaki yang menjauh. Aku merasakan kesendirian dan ketakutan yang mencekikku. Aku tidak tahu berapa lama aku akan bertahan di sini, atau apakah ada orang yang akan menemukanku. Aku hanya bisa berharap bahwa ini semua adalah mimpi buruk, dan aku akan segera terbangun. Tapi, aku tahu bahwa ini adalah kenyataan. Dan kenyataan itu lebih mengerikan daripada mimpi buruk.